Oke ya, jadi puji Tuhan teman-teman kita sudah baca 2 Petrus tadi ya, ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 12 maaf ya, ayat 12 sampai 21. Nah, sekarang aku ingin sekedar review ya juga kembali mengingatkan kita semua. Jadi dari pasal ini kita bisa lihat ya bahwa apa sih pokoknya ya, yaitu adalah bagaimana persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini juga pentingnya bagi penghidupan Kristen kita. Nah, kita hari ini terus bisa memiliki kehidupan yang sama seperti apa yang Allah kehendaki ya. Nah, jadi ini ditulis oleh Petrus ya, Rasul Petrus untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Penulisan lagi Roma ya. Jadi kita sudah baca sendiri ayat 1 sampai 11 ya kemarin ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sorotan kebenaran ilahi dan melalui kemuliaan kesaksian para rasul. Jadi teman-teman sekalian, Petrus berkata di sini ya, mengingatkan kamu tentang semuanya itu, saya pun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi memang kita telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran, tapi tidak cukup sampai di situ, teman-teman ya. Nah, jadi ayat 13, Pak Petrus kembali melanjutkan bahwa aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Nah, jadi Petrus sangat concern ya terhadap kita, juga terhadap kaum beriman ya. Meskipun dia sudah tidak ada, tapi sekarang firman ini menguatkan kita ya. Nah, jadi kita lihat lagi sama-sama bahwa ayat-ayat berikutnya dari ayat 17 ya, ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Dan kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin ya. Nah, jadi kita lihat di ayat 16 ini ya, bahwa kita semua adalah orang yang bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi kita juga memberitahu kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah baca ayat ini, tapi aku ingin menekankan kembali bahwa di ayat ini sangat penting adalah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Nah, ini jadi sekali lagi bukan hanya bagi kita orang Kristen, tapi semua manusia. Nah, ayat 17 dibilang apa? Sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jadi sungguh mulia ya, sungguh bahagia kita bisa menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ya. Orang yang tidak layak ini, orang yang banyak dosa, penuh dengan kegagalan, tapi karena kita percaya Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita bisa berbagian dalam kehormatan dan kemuliaan. Nah, ini harus dengan hati yang murni ya kita lihat, bukan berarti aku Kristen, aku sudah bisa menerima kehormatan dan kemuliaan, enggak. Tapi bisa kita terima jika kita benar-benar setiap hari esa dengan Tuhan. Nah, ayat 18 di sini dikatakan ya bahwa kami sendiri mendengar suara itu datang dari sorga. Ya, kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, gunung di sini sekali lagi adalah maksudnya di tingkat kita di dalam roh. Ya, di dalam roh artinya kita tidak lagi menggunakan jiwa, ya, tidak lagi menggunakan pikiran. Tapi sama seperti dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin ya. Jadi ini sungguh amat mulia ya, kita yang tidak bisa melihat dulunya, tapi sekarang dibukakan kepada kita. Amin. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan juga di ayat 19 sampai 21 adalah melalui terang perkataan nubuat. Apa sih nubuat itu? Perkataan nubuat adalah bagaimana kita bisa bersaksi ya bagi Tuhan. Ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman
yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, itu adalah kata-kata nubuat. Bukan berarti, oh nanti 20 tahun lagi akan terjadi segini-gini. Enggak. Tapi firman yang disampaikan itulah nubuat. Karena firman berasal dari mana? Berasal daripada Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1, ya kan, masih ingat, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Katakan lagi, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Haleluya, ya. Jadi hari ini kita ya adalah pelita. Pelita harus bisa menerangi tempat yang gelap dan terus bersinar sampai orang-orang bisa melihat dengan jelas. Nah, jadi kita semua ya, masing-masing tidak terkecuali punya tugas yang sama, punya kesempatan yang sama. Tapi kenapa nggak semua orang bisa melakukannya? Karena nggak semua orang mau. Karena nggak semua orang punya pengharapan ini. Nah, maka di ayat 20 dibilang, yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, ini ya. Jadi ini yang masih banyak bahkan terjadi di kalangan orang muda zaman sekarang ya. Firman Tuhan, oh iya nih, sesuai dengan kondisiku. Makanan rohani ya, Matius 4 ayat 4 misalnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi ya setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh iya benar ya, firman ini aku nikmati, firman ini aku hidupi. Bukan sampai di situ saja, tapi kehendak Allah lah yang harus jadi. Jadi setiap hari kita makan firman, setiap hari kita mendengar perkataan Allah, dan disitulah kita mendapat pertumbuhan rohani. Sehingga tidak lagi berdasarkan kehendak sendiri. Kita tafsirkan tapi berdasarkan Allah. Ya, jadi 21. Ini ayat yang menutup dan juga sangat baik dan tadi kita baca. So tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi misalnya ya, kita ambil contoh, ada hamba Tuhan berbicara di depan. Nah, itu pasti kita berpikir, oh iya dia berbicara berdasarkan Roh Kudus, berdasarkan Allah. Tapi kita perlu telusuri lagi. Kita lihat apakah dia berbicara untuk membawa dirinya semakin dikenal atau membawa Allah bisa dikenal dan dijamah oleh para pendengar. Ya, ini kita perlu hati-hati karena perbedaannya sangat tipis sekali. Ya, banyak ya kita juga mungkin pernah dengar, pernah lihat ya, tapi kita perlu terus berdoa agar dalam kehidupan kita sehari-hari ya sampai Tuhan datang kembali. Ya, kita tidak lagi hidup berdasarkan kehendak sendiri ya, sama seperti tadi ayat 12 bahwa semuanya itu ya kita harus teguh dan semakin berdiri dalam kebenaran supaya tidak diombang-ambingkan ya. Amin, puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita sampai di sini ya, channel kita juga sharingnya. Semoga Tuhan memberkati ya. Setelah ini kita doa ya, dan terus meminta supaya Tuhan memberi kita terang dan wahyu. Amin. Itu kita selesai. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas anugerah belas kasih yang terus baru buat kami Tuhan. Kami boleh melewati dari kitab Matius sampai 2 Petrus ini. Berkatilah Tuhan kami hadir malam hari ini. Tuhan ada James, ada Chris, ada Ricky, ada Eva, ada Maria. Tuhan juga rahmati teman-teman lainnya yang belum bisa bergabung. Sungguh Tuhan ampuni setiap pesan pelanggaran kami. Juga bahwa kami Tuhan bisa maju dalam perkara rohani. Sehingga kami bisa menjadi orang yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan terima kasih, sertailah keluarga kami dimanapun berada, juga kesehatan kami semua dalam perkuliahan, pekerjaan, dan apapun itu. Diserahkan padamu Tuhan, kami dakwah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke,